Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dari dahulu sampai sekarang ini, teknologi manusia semakin berkembang. Semakin banyak alat-alat yang diciptakan manusia sebagai alat bantu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Tapi tahukah sobat-sobat bahwa ada beberapa penemuan besar yang ditemukan oleh ilmuwan muslim. Namun di dalam buku sejarah yang kita pelajari dahulu justru lebih menonjolkan ilmuwan yang berasal dari barat. Untuk itu di momen kali ini kita akan menceritakan sebuah fakta tentang penemuan besar oleh ilmuwan muslim yang sangat mempengaruhi perkembangan teknologi saat ini. Ilmuwan muslim tersebut adalah Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan. Ibnu Al-Haytham ini lahir di masa keemasan agama Islam. Pada masa keemasan ini disebut dengan The Islamic Golden Age. Ibnu Al-Haytham lahir di Basrah, Irak tahun 965 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1040 Masehi. Al-Haytham juga memulai karirnya sebagai pegawai pemerintahan di kota kelahirannya, yaitu saat ia masuk ke dalam bidang birokrasi dan menduduki jabatan sebagai hakim. Namun tak lama dari itu, ia mundur dari jabatannya, dikarenakan ia menyadari akan potensi dan bakatnya sebagai seorang ilmuwan. Tapi sobat-sobatku, surat pengunduran diri Al-Haytham ditolak oleh pemimpin saat itu. Rezim yang memimpin di saat itu adalah dinasti Buwaihid. Namun Al-Haytham tak kehabisan akal. Ia berpura-pura sakit agar permohonan pengunduran dirinya itu bisa diterima. Sehingga pada akhirnya Al-Haytham pun keluar dari pekerjaannya sebagai hakim. Al-Haytham ini dikenal masyarakat sebagai orang yang sangat produktif karena ada banyak sekali buku-buku tentang ilmiah yang ia tulis pada saat itu. Ia menulis buku ilmiah tak hanya di satu bidang saja, namun ada beberapa bidang, antara lain fisika, astronomi, filsafat, matematika, dan sosial. Karena kepintarannya, Al-Haytham menjadi sangat terkenal di beberapa penjuru negara tetangganya. Salah satunya adalah negara Mesir. Nah, pada kala itu, negeri piramida ini yang dipimpin oleh Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah meminta Al-Haytham untuk membantu negaranya merancang sebuah bendungan di Sungai Nil untuk menangkal banjir. Al-Haytham pun menyetujuinya. Maka berangkatlah ia ke Mesir. Awalnya, ia sangat bersemangat dalam merancang dan membangun bendungan tersebut. Karena jika ini berhasil, ia akan punya peluang untuk menerapkan gagasan-gagasannya dalam bidang rekayasa engineering. Tentunya, rekayasa engineering ini ada di salah satu bukunya yang pernah ia tulis. Dan dia berharap mendapatkan hak paten ketika berhasil membangun bendungan tersebut. Namun sangat disayangkan, ketika musim hujan datang dan air Sungai Nil pun meluap. Bendungan yang dibuat oleh Al-Haytham ini tak mampu menahan volume air yang meningkat di Sungai Nil. Sehingga terjadilah bencana banjir dan bisa dikatakan di sini bahwa bendungan yang dibangun Al-Haytham pun gagal. Mengetahui hal ini terjadi, Al-Haytham yang menyadari kalau rancangan bendungannya ini gagal. Ia bermaksud untuk mengundurkan diri dari proyek ini. Namun, permintaan itu ditolak keras oleh Khalifah Al-Hakim. Al-Haytham pun mulai khawatir akan keselamatannya, karena Khalifah Al-Hakim marah besar karena melihat pengunduran dirinya itu. Lantas Al-Haytham pun berpura-pura gila untuk menyelamatkan dirinya. Maka Khalifah Al-Hakim pun memenjarakannya. Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ada jalan keluar di balik masalah yang terjadi di masa-masa ketika Al-Haytham dipenjara. Di sebuah ruangan penjara yang gelap, Allah memberikan petunjuk tentang keilmuan di sana. Jadi pada suatu malam yang terang bulan, ia melihat bulan melalui jendela yang sangat kecil di penjaranya.
Al-Haytham melihat ada cahaya bulan yang masuk ke jendela itu. Dan ia melihat proyeksi pantulan gambar bulan dengan posisi terbalik di tembok penjaranya. Dari cahaya bulan yang masuk itu, ia pun melihat sorotan cahaya bulan yang lurus vertikal dan melebar melewati jendela penjaranya yang kecil tersebut. Dan ternyata, dari sinilah ia menuliskan teori-teori tentang cahaya. Salah satu teorinya adalah sebuah benda dapat terlihat oleh mata karena ada cahaya yang mengenai benda tersebut. Berbeda dengan apa yang dikatakan Plato, bahwa mata itu mengeluarkan semacam sinar sehingga bisa melihat sebuah objek. Tak hanya teori tentang cahaya, Al-Haytham pun juga menulis dan menjabarkan semua fungsi-fungsi bagian mata yang bekerja untuk menangkap cahaya. Teori ini bukan hanya sebuah asumsi belaka, melainkan Al-Haytham pun juga membuktikannya dengan eksperimen sederhana. Dengan menggunakan sebuah lilin yang ia tutup dengan kotak yang sudah ia lubangi, ia pun mampu membuktikan bahwa teorinya benar dan memiliki dasar. Tanpa eksperimen yang sederhana ini, maka tidak akan pernah ada yang namanya kamera di zaman sekarang ini. Karena eksperimennya, Al-Haytham inilah yang menjadi cikal bakal kamera modern. Eksperimen ini ia namakan kamera obscura, yang memiliki arti kamera ruang gelap. Jika sobat-sobat berpikir bahwa penemuan Al-Haytham ini biasa saja, maka cobalah perhatikan Al-Haytham di sini, menjelaskan cara kerja mata dan sifat-sifat cahaya. Al-Haythamlah yang menjelaskan bahwa cahaya itu memiliki proyeksi lurus, sehingga ia bisa menjabarkan pantulan cermin, pembiasan cahaya, dan seluruh 6 fenomena mengenai cahaya lainnya. Penemuan Al-Haytham inilah yang menjadi cikal bakal semua teknologi di zaman modern ini, yang melibatkan cahaya seperti laser, kabel optik, komunikasi satelit, dan masih banyak lainnya. Semua tentang teori cahaya dan cara kerja mata ini ia tulis di dalam sebuah buku bernama Al-Munazir. Kemudian, buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Book of Optical. Dan buku ini menjadi buku sains yang paling berpengaruh di negara Eropa dalam bidang optik. Dan yang membuat menariknya lagi, buku yang berusia lebih dari 1000 tahun ini teorinya masih relevan di bidang keilmuan zaman sekarang. Bahkan sobat-sobatku, buku ini dibaca oleh ilmuwan hebat Eropa seperti Galileo, Johannes Kepler, dan Leonardo da Vinci. Sungguh luar biasa sebuah karya dari Ibnu Al-Haytham ini. Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, di Indonesia ini banyak orang yang belum mengetahui tentang sosok Al-Haytham. Namun, di Eropa sana, Al-Haytham adalah tokoh paling populer dalam revolusi teknologi yang berkaitan dengan optik. Dan para sejarawan memberikan gelar kepada beliau sebagai ilmuwan modern pertama, dan disebut juga The Father of Optic. Pada tahun 2015 lalu, UNESCO menggelar perayaan yang bertajuk International Year of the Light untuk mengenang 1000 tahun karya Al-Haytham. Dan gak hanya itu, saking pentingnya, nama Al-Haytham ini dijadikan salah satu nama kawah di bulan. Selama hidupnya, kurang lebih Al-Zaitun menulis sebanyak 200 buku. Namun sayangnya, sebagian besar hasil karya-karyanya hilang. Sobat-sobatku seiman, mendengar kisah barusan, sekarang kita tahu ternyata ada peran besar peradaban Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sains modern. Baiklah, jadi itulah cerita tentang Ibnu Al-Haytham. Semoga kisah kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.